7 types of boundaries atau 7 jenis batasan yang penting untuk di dalam relationship sehingga kamu bisa memastikan kamu memiliki healthy relationship dan bukan the toxic one. So, stay tune sampai akhir video ini. Halo teman-teman, saya dengan Clara Angeline. Welcome to my channel, yang dimana channel ini banyak bicara tentang relationship dan juga tentang self-image, self-beauty, inner beauty, and self-love. So teman-teman, buat yang baru, consider to subscribe dan yuk kita nonton video ini tentang boundaries atau batasan. Saya barusan ngomongin minggu lalu di video yang ini tentang pentingnya boundaries atau batasan, dan di sana saya juga sharing tentang akibatnya, dimana saya berefleksi dari hubungan saya sebelumnya juga. Di sini teman-teman, di video yang kali ini saya akan ngebicarain 7 jenis boundaries atau batasan yang sangat penting ini. Yang pertama teman-teman adalah physical boundaries atau batasan secara fisik. Nah, kadang-kadang teman-teman, kita itu kan di dalam relationship, intinya nih teman-teman ya, kita maunya mencari seseorang yang compatible. Compatibility itu nggak bisa dipaksain. Ya, dimana kalau memang dia nggak compatible, dia nggak sesuai sama kita, ya udah, berarti itu artinya time to move on, ya, time to move on dan akhirnya dengan baik. Nah, physical boundaries setiap orang itu berbeda-beda teman-teman. Ada orang yang sangat suka untuk hugging, misalnya untuk pelukan atau untuk belayan, karena memang bahasa kasihnya adalah sentuhan. Nah, tentang bahasa kasih atau bahasa cinta ya, love language, teman-teman bisa nonton di video yang ini nih teman-teman ya, kita punya videonya, dan tentang apa sih pentingnya bahasa kasih dan mengapa kita perlu punya partner yang bahasa cintanya itu sama kita ya. Nah, kita balik lagi ke tentang physical boundaries. Ada orang yang nyaman untuk dipeluk, ada orang yang nggak nyaman untuk dipeluk di depan umum maupun di dalam pribadi. Nah, kita harus membicarakan ini dan kita harus saling tahu sejak awal hubungan. Misalnya, kalau kamu adalah tipe orang yang risih gitu ya untuk terlalu intimate di depan publik, sedangkan pasangan kamu sebaliknya sangat suka mempertontonkan intimasi ini di depan publik. Nah, kalau kamu memang risih dan merasa it's not proper, nah kamu harus bisa mengkomunikasikan dengan pasangan kamu dengan cara yang baik ya. Aku nggak ngerasa oke loh kalau kita terlalu intim di depan ini. Jadi apa yang oke ya? Jadi kita bicarakan. Oh, saya oke kalau misalnya pegangan tangan oke, tapi jangan cium-ciuman gitu misalnya ya. Hal-hal seperti itu. Physical boundaries juga termasuk tentang bila kamu memerlukan personal space and your own time gitu ya. Personal space misalnya nih, kalau kamu lagi di kamar sendirian, kamu nggak suka misalnya tiba-tiba dia tiba-tiba masuknya dengan loud noise, dengan bang gitu ya, bikin kamu kaget. Nah, ini juga kita harus bicarakan. Jadi hal-hal seperti itu tentang sentuhan, tentang your personal space, physical boundary seperti ini, kita perlu secara terbuka bisa membicarakan satu sama lain. Nah, yang kedua adalah time boundaries. Ya, time boundaries adalah bagaimana kita mempergunakan waktu kita dan bagaimana dia juga ada di dalam hidup kita. Masing-masing dari kita itu memerlukan me time, teman-teman. Tetapi banyak pasangan yang di dalam relationship-nya itu nggak tahu kalau time boundaries ini penting. Jadi istilah kata nih, begitu memulai relationship, apalagi udah mulai nyaman, artinya bahwa waktumu adalah waktuku, waktuku adalah waktumu. Jadi punya time boundaries di mana kalau saya lagi ingin pergi sama teman-teman dan punya personal space, it doesn't mean that I don't love you, but it's something that healthy for us. Jadi kalau kamu bisa punya me time, itu bukan berarti kita nggak saling sayang, tetapi ini adalah sehat untuk relationship kita. Jadi time boundaries ini harus dibicarakan juga dari awal, agar sehingga kamu enggak menjadi seseorang yang lain atau seseorang yang berbeda, kehilangan jati diri kamu kalau kamu ada dalam relationship itu. Yang ketiga, yang juga sangat penting adalah teman-teman financial boundaries ya. Nah, jadi financial boundaries ini di dalam beberapa hubungan kamu bisa ngelihat ya, hubungan yang toxic itu benar-benar istilah kata tuh nggak ada boundaries. Apalagi kalau kamu masih dalam tahap pacaran. Hati-hati banget, aset-aset kita, tabungan, uang yang kita miliki, kita kan kerja keras untuk semuanya itu, ya kan? Nah, jangan sampai kita harus terpaksa terbuka. Oke, kalau misalnya dalam marriage kita memang perlu terbuka, betul ya? Terbuka tetapi bukan berarti langsung invade each other, dalam arti wah langsung kayak dijajah. Tapi kamu harus bisa membicarakan dari awal financial boundaries kamu itu seperti apa.
Ya, misalnya it's normal untuk seorang gentleman untuk ngebayarin ceweknya. Nah, tetapi misalnya nih kita jadi seorang cewek, mungkin kadang-kadang kita mau bayarin, kita ngomongin juga. Tetapi jangan sampai seperti ini. Setiap kali, setiap kali kencan, ya si cowoknya nggak bawa dompet gitu kan ya, dan maunya kita yang bayarin. Kalau 1-2 kali, maybe it's normal. Tapi kalau keselengan, artinya hati-hati. This is a red flag. Kalau kamu punya financial boundaries di mana kamu, kita sebagai seorang wanita layak diperlakukan dengan baik, ya, termasuk dalam hal keuangan, kamu bisa tahu dan mengerti kalau kamu diperlakukan sebaliknya, that's a red flag for you. Okay? That's a red flag about this guy for you. So kita harus punya financial boundaries, harus tahu sampai mana kamu punya kesepakatan about finance di dalam relationship kamu. Yang berikutnya adalah emotional boundaries. Kita nggak mau dong teman-teman punya seseorang yang kalau kita lagi ngobrol curhat, dia tuh nggak bisa dengerin. Ya pikirannya kemana gitu kan ya. Dan istilah kata dia tuh nggak pernah available secara emosional untuk kita. Nah, jadi hal-hal seperti ini perlu dibicarakan di awal. Saya pinginnya seperti apa? Sebelum kita masuk dalam relationship, kita pun perlu tahu bahwa saya memerlukan orang seperti apa yang saya bisa toleransi. Ya, kalau untuk saya misalnya, saya ingin emotionally available man for me. Jadi kamu mesti punya batasan atau boundaries. Misalnya, kalau gimana? Jangan boleh ada apa? Physical abuse. Atau kata-kata yang abuse. Kata-kata abuse itu benar-benar udah melanggar emotionally boundaries kita. Kata-kata abuse adalah misalnya kata-kata yang merendahkan harga diri kita. Kalau kamu punya boundaries ini, kamu jadi tahu bahwa orang ini tepat untuk saya atau enggak. Ketika misalnya dia lagi marah atau lagi emosi, apakah satu dia mukul? Kalau dia mukul berarti kan udah melewati physical boundaries. Kalau buat saya ya, that's my physical boundaries juga. Lagi marah sekalipun lu nggak boleh mukul gue, gitu ya. Nah, emotional boundaries, lagi marah sekalipun kamu nggak boleh mengeluarkan kata-kata kebun binatang, ya kan? Nggak cuma kebun binatang, kata-kata yang merendahkan harga diri saya. Jadi itu harus kita miliki di awal dan kita komunikasikan. Kalau misalnya setelah dia melakukan, misalnya dia nggak sengaja ngelakuin, dan kita sudah belajar mengkomunikasikan emotional boundaries kita, tapi dia nggak ngerti dan dia terus melakukannya, kamu tahu bahwa itu adalah red flag untuk kamu. Next adalah sexual boundaries. Saya pisahkan sexual boundaries dengan physical boundaries karena ini bisa sesuatu yang rancu, tetapi sebenarnya agak mirip. Sexual boundaries adalah tentang kecenderungan seksual kamu, itu satu, dan dua, tentang apakah kamu siap untuk have a sexual or intimate actions. Saya tahu bahwa di antara kita punya sexual boundaries sifatnya yang berbeda-beda. Misalnya, kalau yang masih menjaga kata-kata nenek, kakek, nenek moyang gitu ya, having a sexual intercourse ya before marriage is terlarang ya. Kalau memang kamu adalah seseorang yang masih memegang itu, kamu harus bisa mengkomunikasikan. Dan sehingga kalau misal dia punya tanda-tanda untuk ke arah itu, kamu harus berani berkata, no, that's your boundaries. Sehingga kalau dia tetap memaksa, itu adalah tanda bahwa he's not someone for you. Ya, jadi buat saya sih tetap seperti itu. Maksudnya gini, kalau seseorang yang benar-benar mencintai, itu nggak perlu terburu-buru. Betul? Kalau dia terburu-buru, berarti tujuan dia bukan untuk mencintai kamu. Tapi sexual boundaries ini berbeda untuk setiap orang. Misalnya, kalau kamu adalah seseorang yang it's okay, I'm having a free sex style, which is saya nggak akan judge. Tetapi misalnya, oke untuk free sex, tetapi saya nggak suka gaya-gaya tertentu. Karena kan kecenderungan seksual itu banyak ya. Ada yang suka gayanya kinky, ada yang suka gayanya seperti apa, ada yang normal-normal aja. Ada yang, you know. Nah jadi, sexual boundaries ini adalah kita mesti bisa untuk membicarakan bahwa saya orangnya seperti ini loh, kecenderungan saya seperti ini. Is it okay for you? Apakah kita bisa saling menerima satu sama lain untuk ini? Atau kecenderungan saya membuat kamu bosan atau membuat kamu takut? Nah, misalnya seperti itu. Sekarang kita maju ke intellectual boundaries. Kalau intellectual boundaries, ya itu lebih ngomongin tentang bagaimana kita bisa tetap merasa nyaman untuk mengemukakan batasan-batasan intelektual kita. Jadi dalam satu hubungan, walaupun kamu udah sangat nyaman in each other, tetapi bukan berarti kamu harus punya opini intelektual yang sama, ya. Misalnya apalagi tentang opini politik gitu ya, atau ngomongin tentang belief-belief tertentu. Nah, jadi intellectual boundaries ini bagaimana kamu bisa merasa nyaman satu sama lain untuk membicarakan tentang whatever in your mind, in your thoughts, tanpa merasa dijudge oleh pihak yang lainnya.
ya. Misalnya nih, yang satu pro political A, yang satu pro political B. Jangan sampai ya udah, kalau kita sangat berbeda banget, ya nggak usah sampai pembicaraan tentang ini membuat kita malah jadi hubungannya jadi retak. Berarti mungkin kita perlu punya batasan. Ya udah, kalau soal politik kita nggak bicarakan ya di dalam hubungan. Misalnya seperti itu. Sama tentang belief ya. Dan juga intellectual boundaries ini adalah kalau biasanya kita mencari pasangan yang compatible, termasuk intellectually compatible. Kalau kita punya tingkat intelektual yang terlalu jauh berbeda, rata-rata ngomongan kita jadi nggak nyambung, betul? Karena let's get real teman-teman. Setelah the romantic stage dan kita mulai masuk tahap realization stage, itu kita mulai ngelihat bukan cuma tentang manis-manisnya hubungan, tapi kita mulai ngelihat hal-hal lain, aspek-aspek lain di dalam suatu hubungan, termasuk about these intellectual things. Kalau misalnya nih, kok setiap kali dia ngomong nggak nyambung atau dia nanggapinnya gimana, nah mungkin perlu dibicarakan. Dan memang kalau memang nggak terlalu compatible dan nggak bisa, ya jangan dipaksain juga. Last but not least, expectation boundaries ya. Ada banyak orang yang masuk ke dalam suatu hubungan itu expect something too much about the relationship. Not about these people, but about the relationship. Nah, kita harus bicarakan di awal ya bahwa relationship ini nggak selalu manis ya. Kalau kita selalu berpikir bahwa relationship itu selalu manis tanpa konflik dan tanpa apapun, kita jadi nggak punya batasan atau kita nggak punya senjata bagaimana mengatasi bila ada konflik di dalam relationship. Jadi hal-hal seperti ini perlu kita bicarakan di awal. Kalau misalnya kita ada konflik nih, yuk kita bicarakan baik-baik. Kamu janji ya, kita sama-sama janji untuk saling terbuka dan enggak, istilah katanya misalnya, enggak punya pemikiran tersendiri dan yang nanti malah menyelesaikan sendiri, malah jadi lebih gawat. Hal-hal seperti itu. Atau misalnya expectation yang lainnya. Tentang misalnya, kalau saya ulang tahun saya sukanya dikasih hadiah. Nah, yang satu ini adalah pelupa. Jadi expectation seperti ini perlu dibicarakan. Oke teman-teman, sampai di sini 7 types of boundaries ini. Ketik komen kalian di bawah ini. Penting nggak sih menurut teman-teman punya boundaries di dalam relationship kamu? Dan bila misalnya teman-teman punya masukan lain tentang boundaries apa aja sih yang perlu kita siapin lagi, jangan lupa untuk ketik di komen di bawah ini. Thank you all for watching this video. Jangan lupa cek video-video kita yang lainnya, terutama beberapa video yang sudah saya referensikan di video ini. Saya dengan Clara Angeline. Once again, thank you for watching this video. I send all my love for you and have a great day.